Hasbiyallahu 'indal mizan, hasbiyallahu 'indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tihunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara, siapa aja yang diberikan oleh Allah akan 4 perkara tersebut. Jadi kalau Allah nitipkan 4 perkara ini pada seseorang, orang itu punya sifat 4 ini, maka faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, maka sungguh dia diberi oleh Allah kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya. Artinya sudah kalau orang ini ditipi ini hidupnya senang, hidupnya senang, bahagia dunia, bahagia akhirat. Apakah harta melimpah? Apakah jabatan yang tinggi? Apakah hidupnya dimuliakan, dipuji-puji orang? Ternyata tidak. Yang dinamakan kebaikan dunia akhirat ini diantaranya, kata Nabi, kalau orang itu dititipi oleh Allah, yang pertama lisanun dzakir, yaitu orang yang lesannya senang zikir. 24 jam zikir terus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya, yaitu orang-orang yang dia senantiasa terus-menerus berzikir kepada Allah, sebab menggunakan fi'il mudhari'. Alladzina yadhkurunallaha, alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir. Bagaimana zikirnya dia? Kiamat, keadaannya berdiri, berdirinya zikir. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi berdiri pun berzikir, duduknya berzikir, berbaringnya berzikir. Udah, itu orang dikasih oleh Allah kebaikan yang luar biasa. Orang zikir itu mesti hatinya tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, orang-orang berzikir, orang-orang beriman. Alladzina amanu, orang-orang beriman, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka terus-menerus merasakan kedamaian, ketenangan, tumakninah. Sebab apa? Karena jabatan? Tidak.
Tanyakan tuh pejabat, hidupnya tenang enggak? Hah? Apalagi mau diperiksa KPK, waduh, tambah tidak bisa tidur. Ada kedatangan BPK mau pemeriksakan keuangan, tegang itu, ya, tegang. Orang zikir sama Allah tenang, tidak percaya sampean kalau sulit tidur, gelisah tidur, gampang obatnya, jangan minum obat tidur, pegangin tasbih aja, yakin tidak sampai 10 menit selesai sudah. Apalagi subuh-subuh gini, ambil tertunduk gitu, enaknya luar biasa. Wih, betulan sampai pegangin tasbih, ayo percaya sampean pegang tasbih gini, astagfirullah. Pertama astagfirullahnya udah kencang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dapat 10 mulai agak turun tensinya. Habis itu lama-lama tasbihnya yang jatuh. Tapi insya Allah di sini ndak ya. Tidak ada bedanya. Di mana-mana kalau orang pikiran rata-rata ngantuk. Itu nunjukkan tenang hatinya. Orang tidak tenang, tidak bisa tidur orang. Orang punya masalah, dia sulit tidur. Biar AC-nya sejuk, gelisah. Tapi ketika orang itu berzikir, diberikan, sudah. Apalagi baca Quran. Orang baca Quran, sampean punya masalah, pegang Quran tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tenang. Sampai ada kejadian lucu. B.J. Habibie. B.J. Habibie orang yang paling cerdas seluruh Indonesia, bahkan bukan seluruh Indonesia. Di luar dia julukan Mr. Crack. Nah, Mr. Crack itu artinya orang yang menyelesaikan, bisa menyambung pesawat yang patah. Makanya gelarnya Mr. Crack. Ya. Satu hari kuliah di Jerman, di Indonesia jelas. B.J. Habibie SMP setahun, SMA setahun, kuliah setahun. Umur 17 sudah sarjana. Itu B.J. Habibie, cerdas. SD tidak sampai 6 tahun. Kuliah ke Jerman, biasanya di Indonesia ranking 1, di Jerman ranking 3. Kalah. Ya kalah, padahal terkenal cerdas. Kalah sama siapa? Orang Yahudi. Kalahnya sama orang Yahudi, bukan orang Islam. Dia bingung, kenapa kok kalah terus sama dua orang ini? Penyebabnya apa? Tanya dia sama orang Yahudi, apa kalah? Penyebabnya kalah. Katanya dia Rudy, ya, sebab namanya Habibie itu Rudy Habibie ya. Tahu kamu rahasianya kenapa saya tidak kau bisa kalahkan? Karena kau tidak menerapkan apa yang kuterapkan. Apa? Saya, walaupun bukan orang Islam, saya mengakui kebenaran Al-Quran. Quran itu benar. Loh, orang pinter kan bisa nilai. Quran benar enggak itu. Quran itu sebenarnya benar. Tapi ya itu karena enggak dikasih hidayah jadi ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu ngerti Nabi Muhammad benar itu ngerti. Tapi enggak dikasih hidayah. Ya, tahu kamu resepnya kenapa kau tidak bisa mengalahkan aku? Karena aku punya strategi, dan itu ku ambil dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah itu berfirman, Qumil laila, bangunlah waktu malam hari, terutama sepertiga malam yang akhir, ya. Qumil laila illa qalila. Kemudian ngapain kalau sudah sepertiga malam yang akhir? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran.
Kenapa orang dikatakan, Nabi katakan kumu tasihu, bangun malam sepertiga malam, badanmu pasti sehat. Karena maaf, kalau ditinjau dari segi apa aja, sepertiga malam itu maaf, segi frekuensi, kalau orang doa set tajam, termasuk suara adzan sama masjid ini kan tidak diputer-puter. Kalau intensinya apa namanya nih? Apa namanya nih Bu? Mikrofonnya ini kan tidak diutek-utek ya, sudah paten gini ya, tek dikunci kadang. Ayo dengarkan ketika dengar adzan subuh sama duhur, kerasan mana? Subuh itu keras, maghrib kalah sama subuh, jernih suaranya, Allahu Akbar. Di rumah itu, masjid yang jauh-jauh itu kalau subuh waktu baca Quran terdengar dari mana-mana. Saya dengarkan semuanya, dari sebelah sana keras, mana keras. Tapi kalau maghrib sama dikeluarkan suaranya, tapi tidak dengar. Aku kalau malam bangun aku banyak baca Quran. Kamu kan mbak Islam. Iya, saya tahu, saya benar Islam itu sebenarnya. Hanya B.J. Habibie belajar baca Quran waktu malam. Akhirnya dua-duanya kalah, Pak. Terus pertanyaannya, kalau sampai sepertiga malam ngapain? Loh, itu kan Allah tawarkan, Mbak. Sampean ada yang nawarin, ayo cepet-cepet masukkan proposal, ada pencairan, coba cepet masukkan. Itu pun masih kadang tidak dapat semuanya. Allah nawarkan kepada kita, hal min sa'ilin fa'udihi su'ala. Ditawarin kita, ayo siapa yang minta tak kasih, siapa yang baca istighfar ku terima, siapa yang taubat ku terima, siapa yang minta rezeki tak kasih rezeki. Itu Allah tawarkan sepertiga malamnya. Terutama orang baca Quran, sampai jaminan orang yang ahli baca Quran ini, Pak, ketenangannya bukan di dunia dok. Di kuburan tenang, di mahsyar tenang. Mana? Sebab di kuburan dia akan menjadi penerang, di mahsyar nanti akan memberikan syafaat. Makanya orang-orang ahli Quran, saking ayemnya badannya ahli Quran ini, sampai jasadnya itu loh tidak hancur. Tidak percaya sampean, ayo rajino baca Quran tiap hari. Tidak usah banyak-banyak, 1 juz saja setiap hari. 1 juz, satu Quran, kemudian 7 surat pilihan sampean baca. 1 juz sampean rutin baca Quran, kemudian 7 surat pilihan sampean baca. Tabarok, Yasin, Waqiah, Hamim Ad-Dukhan, Hamim Sajdah, Al-Insyirah, surat Tabarok. Sampean baca itu. Ini orang, maaflah, meninggal, bongkar kuburnya kalau setelah 6 tahun 7 tahun. Bongkar. Insya Allah saya jamin orang ini utuh. Banyak orang yang ahli baca Quran itu jasadnya sudah dimakan oleh tanah. Di antaranya yang baru kemarin, Mbah Maimun Zubair. Kurang apa lagi? 4 tahun kalau 2019, 2023 dibongkar kuburnya. Sebab di Mekah itu gitu, 4 tahun dibongkar. Nanti dibongkar lagi, 4 tahun lagi dibongkar lagi. Masih utuh dibiarkan. Dibongkar lagi 4 tahun masih utuh, ditinggal sudah, tidak dibongkar-bongkar lagi. Kayak punyanya Abu Yazid Malik udah dibongkar-bongkar lagi sudah. Sebab dibongkar tetap utuh, dibongkar tetap utuh. Apalagi yang dibongkar orang ahli sunnah, yang utuh-utuh orang ahli sunnah wal jamaah, bukan orang Wahabi ya, yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit. Mbak Maimun orang ahli sunnah, Abu Yazid Maliki orang ahli sunnah. Waduh, ini dibongkar terus, ini menunjukkan keramatnya ini. Lisanun dzakir. Jadi kalau semua orang ini orang ahli lisanun dzakir, udah baik semuanya, baik semuanya. Man masamam samlam yadhkurillah kanat alaihi minallahi tiratun. Siapa orang yang berjalan pada satu tempat berjalan, mau berangkat gitu, lam yadhkurillah, dia tidak menyebut nama Allah,
kanat alaihi minallahi tiratun. Besok di hari kiamat dia rugi, mendapatkan kerugian. Waman qa'ada maq'adan, siapa orang yang duduk pada satu tempat duduk, lam yadhkurillah, tidak menyebut nama Allah, kanat alaihi minallahi tiratun. Nanti di hadapan Allah merasakan kerugian. Waman ittaja'a madja'an, siapa orang yang berbaring pada tempat dia berbaring, leye-leye, lesetan di mana, tidur di sana, meluruskan pinggulnya, dia tidak menyebut nama Allah, kanat alaihi minallahi tiratun. Nanti betul-betul dia menyesal di hadapan Allah. Makanya paling jelek-jeleknya kita ini baca zikir, paling tidak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab semuanya itu ada doanya, jalan ada doanya, berbaring ada doanya. Ya kalau ndak hafal, ya jurus pamungkas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ndak ada doanya? Semuanya ada doanya. Keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk masjid ada, keluar WC ada doanya, masuk WC ada doanya. Masuk pasar ada doanya, keluar pasar. Masuk kuburan ada doanya, keluar kuburan ada doanya. Kurang apa sampai bikin anak ajabi ada doanya, keluar masuknya itu ya kalau masuknya apalah doanya? Apal insyaallah ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Kalau keluarnya apalah doanya? Nah ini repot yang ini ya. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ayo doa apa lagi? Doa melihat pohon berkembang, keluar mangga, keluar ranumnya, keluar apa namanya? Mulai kembangnya. Ada doanya. Begitu keluar pentilnya, udah pentil kecil-kecil itu ada doanya. Begitu besar ada doanya. Metik ada doanya, makan ada doanya. Tapi insya Allah banyak yang tidak hafal kalau yang ini ya. Karena sampean sering langsung beli masalahnya ya, langsung beli mangga, langsung beli semuanya. Masya Allah Islam ini. Maka kita hafalkan yang kita gunakan hari-hari. Paling tidak doa keluar rumah, doa masuk rumah, itu sampean baca ya. Itu. Jadi kalau sampean itu dikasih oleh Allah lisanul zakir, lisan nang ahli zikir, berarti sampean diberikan ketenangan oleh Allah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang suka bersyukur. Nah, kalau orang sudah syukur apa? Syukur itu artinya bahagia. Syukur itu terima kasih. Berarti sampean merasa dapat nikmat. Makanya ketika dapat rezeki baik besar maupun kecil, jangan dilihat rezekinya. Jangan dilihat rezekinya. Tapi lihatlah siapa yang memberi. Yang memberi adalah zat yang maha agung, zat yang sangat mulia. Siapa? Allah. Ada seseorang yang sampai kagumi, umpamanya sahabat-sahabat Nabi itu dikasih sesuatu oleh Rasulullah, senangnya luar biasa. Mereka tidak melihat apa yang diberikan, tapi mereka melihat siapa yang memberi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah hati yang syukur, berarti hati yang penuh terima kasih. Orang syukur akhirnya tenang terus. Dapat sedikit bilang alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Jadi enak terus. Kebalikannya yaitu hati yang suka keluh kesah.
Ya, keluh kesah. Syukur terus, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini akhirnya terus dikasih oleh Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena sangka baik terus sama Allah, khoslatani la syai' afdhalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada tandingannya lagi. Pertama, husnudzon billah, sangka baik terus sama Allah. Ya, sangka baik terus sama Allah. Yang kedua, sangka baik sama manusia. Wenteng sama hidup. Lah sampean suudon terus, sakit hati terus sampean. Ya. Kemudian wabadanun alal bala sabirun. Yang kemudian kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, yaitu kalau orang itu dititipi oleh Allah badan yang ketika diuji oleh Allah, orang ini bersabar. Badan kita terutama ini kayak onderdil mobil juga. Makin tua banyak yang untung loh kita ini bikinan Allah, Bu. Kalau bukan bikinan Allah, rusak kita ini. Ibu udah menghabiskan sandal berapa mulai seumur hidup, Bu? Seumur hidup sandal udah habis berapa? Banyak. Nih, bikinan Allah, telapak kaki ini. Mulai lahir sampai sekarang satu aja masih utuh. Telapak kaki ini nggak ganti-ganti sandal. Ya. Kalau bukan bikinan Allah, Masya Allah. Sebab apa-apa kalau bikinan Allah itu langsung ada penggantinya otomatis. Sampai sobek kaki, kena apa? Apa, Bu? Bukan paku, apa kayak beling pecah, seret sayat. Langsung otomatis Allah bikin zat yang menyatukan itu kulit. Set, sambung. Tangan kena, set, sambung. Itu bikinan Allah. Makanya kadang-kadang kita ini perlu bekam, mengeluarkan darah kita. Sud dikeluarkan, begitu dikeluarkan serut, diganti dengan yang baru. Makanya ibu-ibu awet muda. Kenapa yuk? Nggak kayak bapak-bapak. Ibu punya pengganti setiap bulan dengan keluarnya darah haid. Bapak-bapak nggak ada yang haid, Bu. Lah. Makanya maaf, di dunia ini saya tanya, banyakan janda apa duda? Loh, jawab sendiri janda katanya. Ibu-ibu ini awet-awet. Betulan. Ibu-ibu tahan hidup 80, 70. Tanyakin, adalah suaminya. Udah lawas meninggal sudah. Abahnya 20 tahun yang lalu meninggal. Nah, coba. Banyakan janda. Ketika kita dikasih oleh Allah badan, ya namanya badan, tambah usia, badan terasa apa, Bu? Kadang-kadang kaku-kaku, nano rasanya pagi ini, ya Allah. Tapi diberi oleh Allah bekal namanya sabar. Sabar. Namanya sabar itu subur. Ya. As-sabru kas-sabar. Ya. Pahit tapi enak. Semakin orang itu punya sabar, maka orang itu mengalami ketenangan. Sebab ujian tidak bisa dipisahkan. Makanya Nabi pesen kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzar, jaddidi safina fa innal bahra amik. Abi Dzar, perbaiki hatimu, ya, tata hatimu. Fa innal bahra amik, karena
ibarat kapal kalau bersandar di pelabuhan Samarinda sini umpamanya, paling mentok dalamnya tengah itu 20 meter. Tengahnya Bengawan Solo, Mahakam. Oh di Mahakam kok Solo ya Kak? Di Mahakam ini nah paling, apalagi sekarang sudah tambah banyak di batu bara, akhirnya tambah dangkal. Paling mentok lah 30 meter. Tapi begitu dia makin terus ke muara, keluar dia sampai laut, mau ke Surabaya, maka di tengah-tengah akan ketemu namanya palung laut. Makin dalam, gelombangnya makin besar. Makanya kata Nabi, jadidis safina. Kuatin kalau kau mau nyebrang ke sana, kapalmu hanyut. Kenapa? Nanti diterpa oleh ombak yang gede, airnya makin dalam. Kau harus bagus, harus kuat, jaga hati. Fa innal bahra amid. Karena lautan itu makin dalam. Pian makin tua, ujian Allah juga makin banyak. Bukan dari mana-mana, di badan kita ini sudah diuji oleh Allah. Walaupun tidak sakit, ibu gigi sehat, memang banyak yang sudah terpacul giginya. Ya kalau kosong sini kosong. Nanti ketika ada selamatan tasmiahan, makanlah itu namanya gulai kambing, sate. Maka yang bakar tidak mau matang-matang, setengah matang. Sama-sama ngambilnya, anak kita ngambil 10, kita ngambil 2, tapi habisnya duluan yang 10. Kita 1-2 aja, Masya Allah, tarik gini. Lah orang tidak ada giginya Bu, bibir sama bibir yang megang. Begitu lepas dimakannya, ya Allah, anaknya kalau gigi langsung krek, daging itu patah 2 Bu. Pian ndak sampai pindah kanan, pindah kiri, pindah kanan, pindah kiri. Ya kalau lawang gusi ketemu gusi, tidak ada giginya Bu. Akhirnya lunak ketemu lunak, akhirnya maaf 10 menit masih utuh kotak gitu roti daging. Akhirnya ditelan, nyantol lagi Bu di sini. Kenapa Nek? Ketelan daging, pok, bukannya masuk malah keluar. Itu sudah maklum aja. Jangankan daging Pak maaf, makan semangka aja sudah repot Pak. Gigi lubang, keropos lah. Ketika diuji seperti itu dia bersabar. Ada orang datang kepada seorang ulama, Guru, kenapa si ulun ini melihat ada orang yang diuji dengan sedikit masalah. Masalahnya kecil, tapi sekampungan orang tahu. Ya saya ini apa sih cerita sama orang, sedikit-sedikit ketemu orang cerita kesedihan dia, cerita. Sementara ada orang guru diuji dengan macam-macam ujian, tapi maaf, orang itu seakan-akan tidak merasakan dapat ujian. Kenapa penyebabnya? Maka beliau diem. Tiba-tiba muridnya tadi diambil. Sini Nak, ambilkan aku gelas katanya, cangkir sama air, terus ambilkan aku garam segini. Segini ini namanya apa Bu? Segenggam Bu ya. Nah, ya kira-kira 3 sendok 4 sendok lah. Dimasukkanlah ke dalam gelas yang kecil tadi. Kasih air, diaduk. Dia udah paham ngapain gurunya ngambil garam banyak gitu. Begitu tanyain hancur sudah hancur guru artinya hancur sudah garamnya, kena air, dah minum katanya. Hah? Minum bukan oralit lagi nih, karena oralit sesendok kecil, ini segenggam. Begitu diminum Bu muntah-muntah dia. Kenapa Nak? Menyakitkan guru gak asinnya luar biasa. Itu sudah selesai, minum muntah-muntah dibiarkan. Besoknya gurunya ngajak jalan santai. Nak, ayo kita jalan-jalan. Tolong ambilkan garam lagi. Waduh, garam lagi. Sekarung
Ya paling 25 kilo lah. Dipikulnya nih garam sambil jalan. Dia nggak ngerti apa maksudnya tujuannya guru. Naik gunung, turun gunung, bukit sampai keringatan, hausnya luar biasa. Gurunya cuek aja, diajak jalan terus. Sampai hampir waktu duhur, keringat, letih, uyuh, haus, campur satu. Begitu ketemu danau, jernih airnya mengalir. Gurunya bilang, "Nak, buka garamnya." Wah, ini kemarin sudah kena segenggam, ini bawa 25 kilo garam kok. Buka nak, nggih guru, dibuka krek. Terus guru tuangkan ke danau itu semuanya. Dituangkan garam sudah. Apa tadi? Sekarung tadi. Sambil mata airnya mengalir. Ditungguin, ditanyain muridnya, "Nak, sudah larutkah garam?" "Sudah guru, insya Allah sudah." Ambil gayung nak, gayung. Begitu minum katanya gurunya. Kelak, 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 ngambil lagi, kelak, 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 ngambil lagi. Ditanya sama gurunya, "Nak, ya apa minum airnya?" "Luar biasa guru, segarnya luar biasa." Nah, baru dijawab sama gurunya, "Nah, kemarin garamnya sebesar apa nak? Secakup. Apa yang kau rasakan? Tidak nyaman guru. Sekarang garamnya 25 kilo. Ya apa kau rasakan? Segarnya luar biasa." Kenapa beda? Nang sedikit kau tersiksa, nang banyak kau merasa nyaman. Taulah penyebabnya nak, bukan garamnya. Kalau nang kemarin garamnya sedikit, yang sekarang garamnya banyak. Yang sedikit kau merasa sakit, yang banyak kau segar. Taulah penyebabnya nak, bukan garamnya, tapi tempatnya nak. Kemarin tempatnya kecil, kau tersiksa. Ketika tempatnya luas danau, kau merasakan nyaman. Nak, ujian Allah itu semua seperti garam itu nak. Ketika hatimu sempit memandang itu garam, tempatnya garam kau kasih kecil, hatimu sempit, maka kau tersiksa luar biasa dengan ujian Allah. Tapi ketika kau lapangkan hatimu, maka ujian itu merasakan nikmat. Tahu nak, siapakah yang paling diuji oleh Allah? Bukan kamu, Nabi. Asyaddul bala al-anbiya. Cari siapa? Ayo. Ada, maaflah, suami punya laki, berani sama lakinya. Ada di Quran. Siapa? Nabi Nuh. Bukan aja bininya, anaknya juga berani. Dicontohkan oleh Allah dengan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh bahkan menjadi seorang ulul azmi. Ulul banyak pak, wali-wali dihormati sama orang lain. Di rumah itu dimarahin bininya terus. Lu ya apa sampean ini? Kayaknya di mana-mana dicium-cium tangannya sama orang. Di rumah itu dimamain terus lawan bininya. Dia tidak berani juga. Sampai ada namanya Syekh Abdurrahman Bajal Khaban. Sampai minggat dia dari rumah gara-gara dimamain terus sama bini. Ini contohnya sudah ada Nabi Nuh. Ya kalau di Quran itu lengkap. Nah, ada Nabi Ayub, kurang apa lagi? Dari kaya jadi miskin. Dari punya anak habis anaknya mati semuanya. Dari sehat menjadi sakit. Dari dihormati sampai diusir. Nabi Ayub alaihissalam. Tapi bagaimana mereka menata hati? Menata hati. Makanya ujar ulama-ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan, wa ma ahabbal bala'a wa taladzudha, dan tidaklah seseorang itu merasakan nikmat, mencintai satu ujian atau merasakan kenyamanan akan satu ujian, illa man arafal mublih, kecuali orang itu harus tahu siapa yang menguji dia. Yang menguji dia adalah Allah.
Yang menguji dia adalah yang dia cintai. Kalau sudah tahu yang menguji yang dicintai, semuanya jadi ringan. Suami Bu Ai, tahu sampean, rela diuji oleh bini, bini rela diuji oleh laki. Lakinya tidur, biasanya berangkat ke kerja di batu bara, pagi masih tidur, habis sholat subuh masuk rumah tidur, bangun-bangun ngapain? Sarapan. Siapa yang masakkan? Bini. Baju taruh, siapa yang nyucikan? Bini. Laki juga gitu, diuji lawan bini. Kerja panas, kepanasan tengah hutan sendirian, ngatur kena terik matahari, sampai wajahnya kayak batu bara juga. Hitam sama hitamnya. Kenapa? Sering kena matahari, kena panasnya batu bara, kena debunya sampai hitam. Begitu gajian, tidak disimpannya di rekening, tidak dimasukkan di dompet, dia datang. Pulang Mas, iya, ini gajinya dia. Tidak disisakan, semuanya diserahkan. Kenapa? Karena dia diuji oleh istrinya mencari rezeki untuk anak dan istrinya. Sampai ada orang kerja di Sutet, naik 75 meter. Tahu sampean kalau orang kerja di Sutet itu setrum tegangan ribuan megawatt. Itu kalau kesetrum gini, bukan langsung hangit, mati. Kalau dia jatuh jadi rempeyek. Kenapa mereka sampai tinggi-tinggi naik, bawa dengan apa? Tahu dia tuh tegangannya kayak gitu untuk anak istri. Ngerti, senang aja dia kerja. Ibu nyuci baju suami banyak, tapi senang aja, enjoy. Kenapa? Ngerti, dia yang kita cintai, anak yang kita cintai. Allah yang menguji kita, kita enjoy. Hidup senang aja. Ulama-ulama, kita lihat guru kita, guru sekumpul, kurang apa? Beliau mesti minta doa ya. Paling yang diminta husnul khatimah. Tidak pernah kita melihat beliau berkeluh kesah. Semuanya ulama-ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani di usia senja beliau matanya buta. Al-Imam Sadzili di usia senjanya beliau tidak bisa melihat. Itu semuanya ujian. Yang terakhir, kalau ini dikasihkan oleh Allah, suatu kenikmatan yang luar biasa. Zaujatun la tabqihi, punya istri yang tidak pernah membantah. Mas, saya mau keluar Mas ya, mau jalan. Nggak usah dingai, inggih Mas. Wah, kalau punya istri kayak gini 4, wah, kayaknya enteng aja kayaknya ya. Nurut semuanya. Inggih Mas. Mas, malam ini masak apa Mas? Wah, terserah nih. Kalau punya istri soleh, maka katanya ad-dunya mata. Dunia ini semuanya perhiasan. Jabatan perhiasan, harta jabatan, perhiasan, kendaraan perhiasan, rumah perhiasan. Tapi tahulah siapakah perhiasan yang paling baik? Ad-dunya mata wa khairu mataya al-mar'atus shalihah, istri yang salihah. Pengajian, ayo Dek, jalan kemana? Pengajian subuh, ayo Mas. Di mana? Maninjo. Naik motor. Motornya bukan langsung NMX kayak itu namanya. Motor butut, bae. Tek, tapi pegangannya tangan. Sampai ada satu kisah, guru bininya jatuh nggak tahu Bu naik motor ujuran ini Kiai Samarenda yang cerita istrinya sendiri ke ulun. Kayaknya itu luar biasa. Aku pernah Faisal ketinggalan ngimamin di Masjid Darussalam. Aku jatuh nggak tahu kayaknya.
kurang apa lagi sampean? Jatuh lagi bininya itu tidak tahu, mungkin sampai Darussalam nyari mana biniku ini, kembali lagi. Masa aku jatuh tidak tahu Faisal lagi katanya. Ya Allah, semoga-moga istri kita solihah semuanya ya. Selamat dunia, selamat akhirat, barokah dunia, barokah akhirat, semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tatma'innu biha qulubana, tanfa'u biha ulumana, taqdi biha hawaijana, tarfa'u biha darajatina, tahdi biha qaumana, wa tukhlisu biha qulubana, tulhimna 'aluman ladunni, tukrimuna biha bis sa'adah wal karamah ma'a dzurriyyatina, tuksiru biha amwalana wa ashabana talamidana al dhiyafana, tarzuqana Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika tamama ridwanik. Salli wa sallim wa barik wa sahbihi adada ma khalaqta. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ij'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan mutaqabbala wa ribatan mubarakan wa husnal khatimah. Fir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.